Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Dan mari kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap manusia membutuhkan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan meraba-raba. Tetapi kalau ada firman dalam hati kita, maka Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki terang dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam terjemahan lama versi Bode, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang apa yang kamu perbuat, perbuatlah bersungguh-sungguh sebagaimana kepada Tuhan, dan jangan seperti kepada manusia. Sedangkan kamu mengetahui bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan itu menjadi balasan bagimu, karena kamu menjadi hamba kepada Tuhan Kristus. Karena orang yang berbuat salah akan menanggung kesalahan yang diperbuatnya itu, dan tiadalah orang dibedakan atas rupanya. Tuhan berkati. Silakan duduk dan coba dibaca dalam terjemahan baru. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Iya, puji Tuhan, saudara. Ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang yang ada di Kolose. Nah, saya percaya saudara bahwa orang Kolose ini sama dengan kita, di mana mereka dipanggil dari gelap masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib, atau di mana mereka dibawa untuk mengenal daripada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paulus menasihatkan kepada orang yang ada di Kolose bagaimana mereka giat di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Kolose tadi. Kita akan belajar satu tema, bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sekali lagi tema kita pada hari ini, bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ya. Jadi saudara, kalau kita berbicara pekerjaan Tuhan, maka itu sangat luas. Ya. Bahkan yang selalu kita lihat di depan mata, ya, contoh misalnya pembangunan gedung gereja, ya, itu pasti kita sudah tahu bahwa itu semua berbicara pekerjaan Tuhan, ya. Kemudian misalnya ada perintisan-perintisan baru, yaitu pekerjaan Tuhan, ada penginjilan atau KKR, kemudian ada Natal, ada perayaan Paskah, dan sebagainya. Ada pelayanan di situ. Ya, pelayanan ini meliputi ibadah. Nah, saudara, kita sepakat bahwa ini semua adalah berbicara pekerjaan Tuhan. Ya. Baik yaitu pekerjaan secara fisik maupun pekerjaan dalam hal rohani, saudara, atau
pekerjaan di dalam hal pelayanan, maka Tuhan mau supaya kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Nah, pada hari ini kita akan coba belajar dengan tema ini bahwa mari kita bekerja bukan untuk kepada manusia, tapi kita bekerja kepada Tuhan. Ya. Nah, bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia, ada beberapa hal, saudara. Kalau kita berbicara pekerjaan Tuhan, yang pertama, pekerjaan Tuhan dalam bentuk pelayanan. Ini ada meliputi daripada yaitu ibadah. Entah itu ibadah umum, ya ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, dan ibadah lainnya, di mana Tuhan meminta atau Paulus meminta dalam ayat yang kita baca tadi supaya kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Ya, Paulus minta supaya kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh dan kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab? Karena ini kita lakukan yaitu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Paulus katakan bahwa Tuhan akan memberikan pahala, Tuhan akan memberikan balasan. Ya, saya tidak tahu balasan apa yang Tuhan akan berikan ketika kita yaitu bekerja bersungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Tuhan akan siapkan upah bagi kita. Nah, kalau kami selaku hamba Tuhan, saudara, sudah banyak menikmati bagaimana berkat Tuhan dalam melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Saya tidak perlu ceritakan di sini, tetapi saudara, adapun firman Tuhan yang kita baca tadi itu saya secara pribadi mengaminkan bahwa ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dengan bersungguh-sungguh, karena yang kita layani itu bukan manusia, tetapi kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan upah itu. Entah itu upah dalam bentuk finansial, entah itu upah dalam bentuk kesehatan dan lain sebagainya. Ya, karena Tuhan itu sanggup memberkati kita dengan berbagai cara. Yang jelas saudara bahwa ada upah menanti di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Makanya saudara, kita memperhatikan bahwa salah satu cara kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab, jangan seada-adanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Itu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Petrus. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Setelah mereka itu makan, bertanyalah Yesus kepada Simon Petrus, "Hai Simon anak Yahya, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini?" Lalu sembah Petrus, "Ya Tuhan, bahwa Tuhan juga sedia mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Maka sabda Yesus kepadanya, "Peliharakanlah segala anak dombaku." Ayat 16. Maka bertanyalah ia lagi kepadanya pada kali yang kedua, "Hai Simon anak Yahya, adakah engkau mengasihi aku?" Maka sembah Petrus kepadanya, "Ya Tuhan, bahwa Tuhan juga sedia mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Maka sabda Yesus kepadanya, "Gembalakanlah segala dombaku." Ayat 17. Lalu ia bertanya kepadanya pada kali yang ketiga, "Hai Simon anak Yahya, adakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus pun berdukacitalah oleh sebab sudah 3 kali ia bertanya kepadanya, "Adakah engkau mengasihi aku?" Maka sembah Petrus kepadanya, "Ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan, dan Tuhan juga mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Lalu bersabdalah Yesus kepadanya, "Peliharakanlah segala dombaku." Iya. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus, di mana Tuhan Yesus mengatakan atau bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Tuhan mengatakan bahwa peliharakanlah anak domba itu.
Peliharakanlah domba itu. Peliharakanlah segala domba itu. Saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan mau supaya kita betul-betul bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun pada waktu kita rapat, ya kita tunjuk siapa yang guru sekolah minggu, siapa ketua pemuda-pemudi, siapa ketua ibu dan lain sebagainya, siapa bendahara, bla 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 bla. Tapi saudara, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi saudara, bahwa kalau kita bertanggung jawab dengan hal-hal kecil, maka tentu saja Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari tempat ini saudara bertanggung jawab dengan hal yang kecil, dan Tuhan akan percayakan saudara di luar sana tanggung jawab besar. Bagaimana Tuhan kira-kira mau mempercayakan saudara tanggung jawab besar, sedangkan tanggung jawab kecil dalam pekerjaan Tuhan kita tidak bertanggung jawab? Ya, kalau saudara lihat di gereja-gereja lain, ada yang pejabat-pejabat tapi saudara mereka guru sekolah minggu. Mereka tidak gengsi. Ya, kenapa demikian? Karena mereka mengerti betul bahwa ketika kita bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar di luar sana. Nah, untuk itu kita memperhatikan di sini bahwa berbicara di dalam bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan mau supaya mari saudara kita penuh rasa tanggung jawab. Mari kita lakukan dengan segala kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Karena kita melayani, kita mengerjakan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Sekalipun mungkin saudara, yaitu mungkin ya bagi manusia tidak ada nilainya. Sebagaimana yang saya pernah saksikan di sini atau sampaikan di sini bahwa pada waktu kami di Toraja dulu ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya yang luar biasa, gerejanya juga luar biasa besar, dan menurut kesaksiannya bahwa ada seorang ibu yang memperhambakan dirinya menjadi koster di gereja, menjadi tukang sapu-sapu di gereja, lap-lap bangku, sapu gereja dan sebagainya. Tetapi saudara, ibu pendetanya juga heran karena ibu ini anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Kemudian ibu pendetanya mengambil kesimpulan bahwa karena dia memperhatikan pekerjaan Tuhan, walaupun itu pekerjaan kecil, ya, saudara, biasanya kalau dalam gereja itu berbicara koster, ya, tukang sapu gereja, itu pekerjaan yang paling kecil, ya mungkin, atau istilah kasarnya bagi manusia itu pekerjaan tidak ada artinya. Tapi tahukah saudara bahwa bagi Tuhan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan saudara, kita memperhatikan bahwa sampai pemerintah menaruh perhatian dengan pekerjaan ini, ya, di mana para koster di gereja di Kalimantan Timur ini dikumpulkan semuanya. Rencana mau diberangkatkan ke Yerusalem dengan cara bertahap. Ya. Nah, saudara, Tuhan mau supaya pekerjaan apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan akan memberikan pahala bukan daripada Pak Gembala, bukan daripada majelis sidang, bukan daripada sama jemaat, tapi daripada Tuhan. Andaikan kita tidak diberikan perhatian orang, apa yang kita kerjakan, ya mari kita kerjakan dengan segala ketulusan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang sedang memberikan perhatian. Kemudian bagian yang kedua, pekerjaan Tuhan dalam bentuk fisik. Yang kita berbicara tentang yaitu pembangunan gereja Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita berbicara pembangunan gereja Tuhan, ini tidak asing lagi, di mana-mana. Ya. Dan memang pembangunan gereja Tuhan ini juga adalah perintah Tuhan. Jadi bukan
bukan kemauan daripada organisasi, bukan. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Ya. Kalau kita membangun gereja, itu perintah Tuhan. Karena dari zaman dulu Tuhan perintahkan bangsa Israel membangun bait suci atau Baitul Muqaddis atau tabernakel. Itu Tuhan perintahkan, saudara. Baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, coba. Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Maka hendaklah mereka itu memperbuatkan daku sebuah Baitul Muqaddis, supaya aku duduk di antara mereka itu. Iya. Jadi saudara, di mana Tuhan katakan kepada Musa, hendaklah mereka memperbuatkan aku Baitul Muqaddis. Lalu sekarang gereja, supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa dari gereja ini saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Dimanapun kita bergereja, kita percaya bahwa dari dalam gereja itu kita diberkati Tuhan. Karena ini firman Tuhan, di mana Tuhan katakan, suruh bangsa Israel memperbuatkan aku Baitul Muqaddis supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam gereja ini Tuhan ada bersama-sama kita. Ya. Dan saudara, kalau kita berpikir secara logika, seakan-akan Tuhan itu tidak punya hati. Ya, istilah kasarnya begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, bangsa Israel disuruh membangun gereja pada saat itu, atau disuruh membangun rumah Tuhan pada saat itu, di saat mereka berada di padang pasir. Kita setuju enggak bahwa padang pasir itu adalah dalam keadaan pergumulan, bukan keadaan berkelimpahan. Ya. Tapi saudara mengertikah? Kalau saudara baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel membawa korban dan yang akan dipakai untuk membangun daripada bait suci itu. Yang Tuhan minta saudara bukan main-main. Ya. Coba dibaca dari ayat pertama saja dari atas. Keluaran 25 ayat yang pertama. Hatta, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman-Nya, suruhlah segala Bani Israel mengambilkan aku suatu persembahan tatangan. Maka daripada segala orang yang datang dengan ridlah hatinya, hendaklah kau ambilkan aku persembahan tatangan itu. Maka inilah persembahan tatangan yang hendak kau ambil daripadanya, emas dan perak dan tembaga, dan lagi benang warna biru laut, dan ungu, dan kirmisi, dan kain halus, dan bulu kambing, dan kulit domba jantan celupat merah, dan kulit mina gajah, dan kayu penaga, dan minyak akan pelita, dan rempah-rempah akan minyak bau-bauan, dan akan membakar dupa, dan permata unam, dan permata tatahan, akan efod, dan akan perhiasan dada. Iya. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ, mungkin bahasa manusia-manusia sekarang bilang kebangatan. Ya. Kenapa saudara? Karena yang Tuhan perintahkan dibawa atau dipersembahkan emas, perak, tembaga, kain ungu, kain muda dan sebagainya. Di sini saudara, kalau kita melihat saudara, ini benda-benda berharga semua. Tidak ada benda yang murahan di sini. Ini Tuhan minta pada waktu bangsa Israel dalam keadaan dalam perjalanan, dalam keadaan tidak bekerja. Dan sehingga saudara, saya pikir, waduh, kenapa Tuhan minta demikian? Dan saudara, jawaban yang saya dapatkan, kalau Tuhan minta sama kita, berarti Tuhan yang akan siapkan. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan minta kepada kita, berarti Tuhan yang akan siapkan. Ya. Tapi tergantung daripada kita oknumnya, maukah kita atau tidak mau. Tetapi saudara, kalau kita sudah niatkan, Tuhan pasti siapkan. Tapi kalau memang kita sudah tidak niatkan, memang tidak ada itu barang. Tapi kalau kita niatkan, Tuhan akan siapkan.
Buktinya bangsa Israel, dia bisa adakan semua yang ini karena mereka ada kemauan mau berkorban. Jadi kalau saudara kita mau berkorban kepada Tuhan dalam bentuk apapun, entah dalam pembangunan gereja Tuhan, dalam KKR, dalam Paskah, dalam apapun, kalau kita niatkan, maka Tuhan yang akan siapkan. Walaupun saat ini belum ada apa-apa, kita lihat. Tapi kalau kita niat, maka Tuhan pasti akan siapkan. Tuhan perintahkan itu berkat datang menyertai kita. Tapi kemudian sudah ada berkat, baru kita bilang, wah ini Tuhan saya mau pakai untuk ini, untuk itu. Banyak kebutuhan ini Tuhan. Ya, saudara, bangsa Israel punya alasan tidak mau berkorban sama Tuhan di padang pasir bisa saja. Alasannya masuk akal. Kita tidak bekerja Tuhan. Kita ini dalam perjalanan Tuhan, kita ini butuh biaya, butuh makanan. Kenapa kita harus disuruh berkorban? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang perintahkan, berarti Tuhan yang akan siapkan. Saya selalu mengatakan saudara bahwa berkat itu dari Tuhan untuk Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki hati seperti itu, bahwa berkat itu dari Tuhan untuk Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan selalu menyiapkan, Tuhan selalu siapkan apa yang kita akan perlukan. Termasuk keperluan kita setiap hari, Tuhan akan siapkan. Ya, bukan saja Tuhan siapkan untuk apa yang kita mau berikan kepada Tuhan atau korbankan dalam pekerjaan Tuhan, tapi tentunya bahwa yang utama juga adalah Tuhan pasti siapkan kebutuhan kita. Sama dengan bangsa Israel. Tidak ada dalam Alkitab saya temui, saya baca bahwa ada bangsa Israel, salah satu dari mereka pada waktu perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan pingsan di padang pasir karena tidak makan. Tidak ada itu. Tuhan pelihara. Kenapa Tuhan pelihara saudara? Karena kalau kita memperhatikan, mereka tidak tinggalkan ibadah. Ya, kenapa Tuhan pelihara? Karena mereka menurut firman Tuhan. Nah, ini yang saya selalu sampaikan kepada jemaat, supaya mari kita betul-betul turuti firman Tuhan, sehingga dalam segala kebutuhan kita Tuhan akan siapkan. Karena menjadi pergumulan, menjadi persoalan, menjadi tantangan manusia sekarang ini adalah kebutuhan hidup. Apa yang kita mau makan, apa yang kita minum. Orang bisa merampok gara-gara mau makan. Orang bisa mencuri gara-gara mau makan. Tetapi sekali lagi bahwa itu Tuhan siapkan bagi kita. Yang penting kita tulus dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang dipercayakan untuk ngajar sekolah minggu, jangan bilang cuma ngajar sekolah minggu. Ya, saudara, mari bertanggung jawab. Apapun itu, ya. Pekerjaan apapun, mari kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Dan saya percaya bahwa itu Tuhan akan perhatikan itu. Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan akan menaruh perhatian dengan hati yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, pekerjaan Tuhan dalam bentuk perayaan. Bukan rahasia bagi kita lagi saudara bahwa kita umat Kristen, di mana perayaan yang besar yang selalu kita rayakan itu yaitu ada dua. Perayaan Paskah, perayaan Natal dan perayaan Paskah. Nah, saya berbicara di sini adalah perayaan Natal. Karena kita ini mau merayakan Natal. Ya. Dan saudara, ya kita memperhatikan bahwa panitia sedang berusaha untuk mencukupkan dana yang masih kurang. Waktu kita rapat kemarin, dananya masih kurang. Sebenarnya dana ini kalau bagi saya itu sedikit sekali. Ya, jangan kita bilang wah banyak sekali kekurangannya. Cuma 4 juta. Ya. Saudara, itu sedikit. Sedikit sekali itu. Dibandingkan kalau di gereja-gereja lain saudara, mereka itu butuhkan dana sampai ratusan juta untuk mau Natalan. Kita di sini ya anggarannya kemarin itu cuman berapa ya? Budgetnya. Ya? 14 juta, sedikit sekali. Ya. Dan
Saya mau katakan bahwa mari saudara kita dengan semangat. Ya memang saudara, dalam perayaan Natal ini yang kita lihat bahwa ada orang yang lakukan dengan secara meriah, ada yang lakukan dengan sederhana. Tetapi saya percaya bahwa baik Natal kita lakukan secara meriah, secara sederhana, semuanya membutuhkan biaya. Ya. Tidak ada acara yang tidak membutuhkan biaya. Hanya saja biayanya besar atau kecil, sesuai dengan acara, dengan yaitu kegiatannya. Dan ada juga orang mengatakan bahwa ya kalau kita rayakan Natal secara meriah nanti kita berdosa. Saudara, tidak ada dalam Alkitab mengatakan bahwa kalau kita merayakan Natal secara meriah berdosa, tidak ada. Yang ada saudara adalah Tuhan mau supaya kita merayakan Natal jangan yaitu melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita merayakan secara meriah silakan aja. Kan ada contoh dalam Alkitab. Ya, orang Majus. Di mana pada waktu datang yaitu berjumpa dengan bayi Yesus. Di mana kita melihat bahwa persembahannya itu emas, perak dan kemenyam. Berarti ini adalah perayaan Natal yang sangat luar biasa, biayanya besar. Dan saudara, kalau memang Tuhan tidak suka perayaan Natal yang secara meriah, pastilah Tuhan tegur dengan orang Majus itu. Pasti Tuhan tegur. Karena Tuhan berjumpa orang Majus di dalam mimpi. Ya. Coba dibaca di dalam ayat 10. Matius pasal 2 ayat 10 sampai 12. Matius 2 ayat yang ke-10. Serta dilihatnya bintang itu, maka bersukacitalah hati mereka itu dengan kesukaan yang teramat besar. Ayat 11. Maka masuklah mereka itu ke dalam rumah itu, lalu dilihatnya kanak-kanak itu dengan Maryam ibunya, maka sujudlah mereka itu menyembah dia, dibukakannya segala tempat peremasannya, serta dipersembahkannya beberapa persembahan, yaitu emas dan kemenyan dan mur. Terus Ayat 12. Setelah dinyatakan oleh Allah kepada mereka itu di dalam mimpi supaya jangan balik dari situ kepada Herodes, maka pulanglah mereka itu ke negerinya mengikut jalan yang lain. iya. Jadi pada waktu Tuhan berjumpa mereka dalam mimpi, maka yang Tuhan sampaikan, jangan kembali ke Herodes. Saya perhatikan ayat ini saudara, saya cermati. Kalau seandainya lah Tuhan larang orang merayakan Natal secara meriah, maka tentulah orang Majus ditegur, ya, dengan cara Tuhan sendiri. Tapi di situ tidak ada teguran untuk apa yang mereka persembahkan. Sekalipun saudara perhatikan baik-baik, apa yang dipersembahkan oleh orang Majus itu ada dua, ya, ada dua hal. Pertama, yaitu kalau kita artikan secara rohani, maka itu adalah berbicara tentang persembahan tubuh, jiwa dan roh kita. Ya. Tapi kemudian kalau di sisi lain, maka itu adalah berbicara tentang perayaan Natal yang secara meriah dilakukan oleh yaitu para pengikut Kristus pada saat itu. Nah, saudara, kemudian ada juga yang bertanya, apakah kita merayakan Natal harus dengan mewah? Oh, tidak juga. Karena kalau saudara memperhatikan Alkitab, di dalam Alkitab saudara, di mana ada 3 orang yang merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya orang Majus, yaitu katakanlah itu mewakili orang kaya merayakan Natal. Tapi kemudian di situ ada yaitu para gembala. Ya. Di dalam Alkitab tidak diceritakan bahwa pada waktu datang gembala maka mereka mempersembahkan sesuatu. Tidak ada persembahan yang diberikan oleh para gembala karena memang tidak punya apa-apa. Ini berarti bahwa dalam kita merayakan Natal, maka ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa ya tubuh kita saja, ya ibadah kita saja.
Ya. Dan kemudian di situ ada orang tuanya, Maryam dan Yusuf. Saudara, ini ada khotbah tersendirinya. Tetapi saudara, untuk memberikan kita pemahaman bahwa kalau ada orang bertanya, apakah kita dibenarkan mereka Natal secara meriah? Ya, kalau ada uang tidak apa-apa. Yang penting di situ, Tuhan mau supaya kita jangan merayakan Natal dengan melanggar firman Tuhan. Yang Tuhan tidak sukai atau yang Tuhan tidak inginkan ketika kita merayakan Natal, apabila kita lakukan dengan cara sabung ayam, menjudi, dan minuman keras. Karena itu yang terjadi di luar sana. Ya, ketika orang merayakan Natal, maka banyak yang mabuk-mabukan. Ya, dan saudara, ini yang membuat perayaan Natal jadi tercemar. Ya, tetapi saudara, selagi kita beribadah kepada Tuhan, silakan saja. Karena dalam merayakan Natal itu berarti kita memberitakan kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus. Ya. Dan saudara, apapun yang kita kerjakan di dalamnya, selalu Tuhan minta dengan bersungguh-sungguh. Ya. Sebagaimana Saint Paulus juga di dalam Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus 6 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 mulai. Efesus 6 ayat yang ke-7, dengan rela bekerja seperti kepada Tuhan dan bukannya kepada manusia. Sebab mengetahui apa yang baik diperbuat masing-masing, itulah juga diterimanya daripada Tuhan, baik hamba, baik merdeka. Iya. Jadi apa yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Jangan seada-adanya, ya, dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kita memperhatikan di sini bahwa Tuhan tidak suka apabila kita lakukan dengan seada-adanya. Tapi Tuhan mau supaya kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Karena setiap usaha kita tidak ada yang sia-sia. Setiap usaha kita, setiap apa yang saudara usahakan dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan pasti menaruh perhatian. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, coba 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dengan tiada bergerak dan senantiasalah berusaha di dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu mengetahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam Tuhan. Iya. Jadi usaha kita di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan perhitungkan. Sekalipun mungkin bagi kita agak lambat, tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah sia-siakan usaha kita. Tuhan perhitungkan semuanya dari zaman dulu sampai sekarang. Di dalam yaitu 2 Tawarik, kalau saudara lihat di situ 2 Tawarik pasal 15 ayat 7, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita pahala. Ya, ada pahala dalam usaha kita dalam pekerjaan Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Maka sebab itu pertetapkanlah hatimu dan tanganmu jangan jadi lemah, karena adalah pahala bagi pekerjaanmu. Iya. Dalam terjemahan baru dikatakan ada upah. Ada upah bagi usahamu. Ada pahala dalam pekerjaanmu. Pahala apakah itu? Upah apakah itu? Ya tergantung Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kita upah. Saudara, kalau saya secara pribadi, upah yang saya inginkan daripada Tuhan adalah kesehatan. Itu saja. Ya. Bukan berarti saya tidak butuh uang, saya butuh uang, saudara. Tetapi yang saya butuhkan dari Tuhan adalah kesehatan. Itu nomor satu yang saya inginkan. Ya. Karena ketika kita sehat, kita bisa cari semuanya. Tapi ketika kita sudah sakit-sakitan, biar itu makanan yang di depan tidak bisa dimakan. Biar kita dikasih orang uang, dia bilang kamu jalan-jalan ke luar negeri, ya tidak bisa. Nah makanya saudara,
sangat kelirulah kita kalau kita menantikan upah daripada Tuhan dan kita hanya tertuju pada finansial saja atau jasmani saja. Tapi saudara, saya secara pribadi yang saya inginkan sama Tuhan, kalau Tuhan kasih upah adalah kesehatan. Ya, upah dalam dunia ini, beda lagi upah di akhirat nanti. Apa upah kita? Ya, karena ada upah yang menanti kita, pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini, tentunya ada upah yang Tuhan siapkan suatu saat nanti di hadiratnya, saudara. Ya, tetapi upah yang kita terima dalam dunia ini, saudara, ada juga. Ya, entah itu Tuhan memberkati kita secara jasmani, kesehatan dan lain sebagainya. Saudara, berkat yang paling besar kalau kita satu keluarga sehat-sehat. Ya, itu berkat yang paling besar. Kalau anak kita, istri kita sehat, itu luar biasa. Ya, jangan hanya bapaknya sehat tapi anaknya sakit-sakitan. Ya, saudara, berarti berkatnya tidak merata. Tapi saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan bahwa terserah Tuhan, upah apapun yang Tuhan mau berikan, terserah Tuhan. Yang jelas bahwa setiap usaha kita ada upah menanti daripada Tuhan. Asalkan pekerjaan Tuhan itu, saudara, dikerjakan dengan tidak berbantah-bantah atau tidak bersungut-sungut. Ya, karena biasanya saudara kalau kita mengerjakan merayakan satu perayaan, entah itu Paskah, entah itu Natal atau pekerjaan Tuhan lainnya, tidak dipungkiri terkadang saudara ada di antara kita yang bersungut-sungut. Itu memang manusiawi. Tapi sekali lagi firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya jangan dilakukan itu, karena itu Tuhan tidak suka. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Dalam Filipi pasal 2 ayat 14 di mana dikatakan jangan dilakukan dengan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat yang ke-14, kerjakanlah segala sesuatu dengan tiada bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Iya. Jadi mari kita bekerja kepada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ya, mungkin sudah sama ini dengan ngomel-ngomel. Ya, apalagi kalau kita mau perayaan Natal, ya saudara, dalam mungkin ada gotong royong, kemudian ada yang tidak aktif datang, ada yang aktif datang, yang aktif ini mulai ngomel-ngomel. Janganlah, ingatlah bahwa semakin seandainya lah di absen, semakin banyak harimu bekerja sama Tuhan, semakin banyak pahalamu. Ya, ingat itu. Sehingga kita tidak mengatakan, nah kenapa si A ini kita sudah 1 minggu kerja, dia belum nongol. Ya, saudara, yakinlah bahwa pasti pahala tidak akan sama semua, upah tidak sama semua. Karena Tuhan itu adil, bukan Tuhan tidak adil, saudara. Ya, Tuhan adil melihat semuanya itu. Nah, kemudian berikutnya, jangan berpura-pura. Dalam Efesus, coba Efesus pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Jangan berpura-pura. Efesus 6 ayat yang ke-6, bukannya dengan berpura-pura seperti hendak menyukakan orang, melainkan seperti hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah daripada hati, dengan rela bekerja seperti kepada Tuhan dan bukannya kepada manusia. Iya. Jadi kita mengerjakan pekerjaan itu bukan berpura-pura. Bukan karena ada ketua panitia dilihat kita, wah kita rajin-rajin ini. Atau ada Pak Gembala. Atau ada sesama jemaat, baru kita rajin-rajin. Tidak seperti itu. Dan saya percaya kita di sini tidak ada seperti itu. Ya, biasanya di luar sana ada seperti itu. Apalagi kalau sudah gereja besar. Ya. Jadi saudara, kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, bukan berpura-pura, dengan rela bekerja. Rela bekerja. Kalau kita rela, berarti sudah tidak ada paksaan dan hati itu tetap ada sukacita. Tapi dengan terpaksa, waduh, pekerjaan kecil pun jadi berat. Tapi kalau dengan hati yang rela, pekerjaan berat pun menjadi ringan. Ya, sebenarnya membuat pekerjaan itu berat atau ringan itu dari hati kita. Kalau kita lakukan dengan rela hati, dengan senang hati, maka pekerjaan itu ringanlah, terasa ringanlah. Tapi kalau kita kerjakan dengan bersungut-sungut, maka pekerjaan itu terasa berat. Ya. Nah, saudara,
berikutnya, bukan karena hendak mencari nama. Ya, hati-hati. Bukan karena hendak mencari nama. Saudara, kita masih teringat dengan Kejadian pasal 11, bagaimana manusia pada saat itu mau membangun menara Babel. Dan mereka mengatakan, mari kita bangun dan kita mencari nama. Kita mau bangun sampai ke langit. Artinya saudara, di situ mereka dimasuki dengan roh kesombongan. Ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Karena mereka melakukan sesuatu dengan mencari nama, dan Tuhan tidak mau itu. Kalau saja Tuhan mengatakan, kita mau bangun ini supaya nama Tuhan dipermuliakan, saya tidak tahu, mungkin pembangunan Menara Babel lanjut. Tapi karena dia katakan bahwa kita bangun demi nama kita, maka pembangunan Menara Babel dibatalkan Tuhan. Coba dibaca dalam ayat pertama dan ayat 4. Kejadian 11 ayat yang pertama, bahwa pada seluruh bumi adalah hanya sebahasa dan sama pertuturan. Maka sekali peristiwa, tatkala mereka itu berjalan ke sebelah timur, didapatinya akan suatu padang luas di tanah Siniar, lalu diamlah mereka itu di sana. Ayat 3, maka kata mereka itu seorang kepada seorang, mari kita perbuat batu bata, serta membakar akan dia baik-baik. Maka batu bata itu baginya akan ganti batu betul, dan gala-gala akan ganti kapur. Ayat 4, dan lagi kata mereka itu, marilah kita bangunkan sebuah negeri dan sebuah menara yang kemuncaknya sampai ke langit. Demikianlah kita mengadakan suatu nama bagi diri kita, supaya jangan tercerai-berailah kita di atas seluruh muka bumi. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa di mana mereka hendak mencari nama untuk diri mereka sendiri. Itu Tuhan tidak suka. Ya. Tuhan tidak suka hal ini. Itu. Sekali lagi, segala sesuatu yang saudara rencanakan, yang kita mau kerjakan, jangan atas nama kita. Jangan pula karena kita hendak mencari nama. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan batalkan dengan perkara sepele saja. Kalau kita lihat saudara, pembangunan Menara Babel ini perkara sepele Tuhan batalkan. Hanya tidak baku paham. Ya. Hanya tidak nyambung bahasanya. Miskomunikasi. Maka membatalkan pembangunan atau proyek raksasa. Itu saya selalu mengatakan kepada jemaat, ketika saudara merencanakan sesuatu, janganlah timbul kesombongan dalam perencanaan itu. Ya. Misalnya ini contoh saja, ada orang mau bangun rumah, nanti rumah saya mau bikin begini, saya mau bikin rumah yang paling mewah di Kampung Tator ini supaya saya dikenal orang. Itu tidak akan jadi itu. Ya. Tapi kalau saudara katakan saya mau bangun rumah supaya saya tempati untuk memuji Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, maka kemungkinan Tuhan pasti campur tangan. Ya. Tetapi kalau kita katakan saya mau begini supaya saya dikenal orang, supaya saya perlihatkan kepada si A, masa dikasih begitu saya, itu Tuhan tidak suka. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa apapun yang kita kerjakan, sekali lagi, mau itu pekerjaan kecil, pekerjaan besar, bahkan Paulus mengambil sesuatu yang tidak ada artinya. Dia katakan begini, baik dengan perkataan, kita harus lakukan dengan nama Tuhan. Ya. Jadi perkataan saja itu Tuhan menaruh perhatian, apatah lagi kalau pekerjaan. Ya, dalam Kolose sebagai terakhir, Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan barang apa yang kamu perbuat, baik dengan perkataan atau pekerjaan, hendaklah sekalian itu dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah, yaitu Bapa olehnya itu. Iya. Jadi saudara, baik pekerjaan, perkataan, semuanya dengan nama Yesus. Semuanya karena Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, Tuhan taruh perhatian, apatah lagi pekerjaan. Itu saudara, dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk menyambut Natal, saudara, kita ini jemaat kecil, mari kita saling berkomunikasi dengan baik. Dan saya percaya apapun yang saudara usahakan,
tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, mari kita kerjakan dengan segala kesungguhan hati. Dan saya percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara, tujuan kita adalah memberitakan kabar kesukaan dari hal kelahiran Tuhan. Ya, itu tujuan kita di dalam untuk merayakan Natal. Dan saya percaya kalau kita kerjakan pekerjaan Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan sehati sepikir, maka Tuhan senang hati melihat apa yang kita kerjakan. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan yang akan memberikan upah apa yang kita kerjakan, baik kepada ketua panitia, kepada semua jemaat. Ya, karena kemarin itu yang dipilih itu hanya ketua panitianya, sekretaris dan bendahara, dan seksi-seksinya itu semua jemaat. Ya, jadi kita semua bekerja sama dalam mensukseskan daripada perayaan Natal kita di tempat ini. Saudara, perayaan Natal kita ini, saudara, ya kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik, karena kita masih akan memakai daripada jalan raya. Kita berdoa supaya semuanya Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati firman-Nya.